语言爬满了甲骨。 Kuali tulang putih berkilau. Si Hao tercengang. Dia tidak pernah mengharapkan jenis transformasi ini. Sayangnya, sudah terlambat tidak peduli apa yang mereka katakan sekarang, karena kuali itu sudah menghilang. Artefak leluhur Stone Clan benar-benar misterius. Mereka sebenarnya sangat tidak biasa, melebihi harapan semua orang. Apa yang saya lakukan? Ada 3 dewa yang tersisa. Bagaimana saya menghadapi mereka? Bagaimana saya bisa menyingkirkan masalah besar ini? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa memikirkan metode apapun. Mungkin dia hanya bisa menghadapi mereka sendirian. Bahkan jika kamu pergi, kamu hanya akan membuang hidupmu, kata Hairibol. Itu berbicara sambil meringis kesakitan. Tubuhnya penuh luka, dan separuh tubuhnya hilang. Bulu emasnya redup. Untungnya, setelah menerima tetesan emas itu, tulang berharga primordial terdalam tubuhnya sembuh, dan semua energi esensinya berkumpul di sana untuk memeliharanya. Jangan terburu-buru maju. Anda tidak bisa memperlakukan nasib Anda seperti permainan. Beberapa paman menasihati satu demi satu. Pilihan apa yang dia miliki? Apa yang harus dia lakukan? Si Hao dengan hati-hati berpikir untuk dirinya sendiri. Dewa-dewa ini pasti akan mencarinya, karena mereka berjanji kepada Dewa Dunia Bawah dan makhluk tertinggi Taman Bunga Matahari Iblis bahwa mereka akan membunuhnya. Jika dia tidak muncul, para dewa kemungkinan akan melampiaskan kemarahan mereka pada orang lain, membawa bencana bagi mereka yang berada di sisinya dan menghancurkan negara batu. Dia ingin menghadapi mereka sendirian dan mengarahkan segalanya pada dirinya sendiri untuk menghindari orang-orang yang dia kenal jatuh ke dalam bahaya. Itu sebabnya dia bertekad untuk maju. Kalau tidak, siapa yang tidak akan menghargai hidup mereka sendiri, membuangnya bahkan mengetahui bahwa itu berbahaya. Kakak kecil, kamu tidak bisa pergi sendiri. King Feng berkata. Belum lama ini, Si Hao memasuki istana kekaisaran tanpa memperhatikan keselamatannya sendiri, menarik ketiga dewa itu untuk menyelamatkan orang lain. Dia sendiri hampir mati dalam prosesnya. Paman kecil Hao, kamu tidak bisa mati. Ya, Paman kecil Hao, Anda tidak bisa meninggalkan kami. Semua orang sangat khawatir sekarang. Kamu tidak boleh seperti itu. Masih ada secercah harapan, kata Si Hao, menghibur semua orang. Dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak ingin membawa bencana bagi orang-orang di sekitarnya, jadi dia hanya bisa terus bergerak maju. Selain itu, dengan satu dewa sendiri, itu mungkin kesempatan terbaik. Dia ingin menyingkirkan bencana ini sekarang. Dia mengeluarkan tubuh emas yang tidak dapat binasa dan membelainya dengan tangannya. Itu keras dan memiliki kualitas sentuhan khusus yang terasa seperti sebongkah besi. Ketika tidak digunakan, itu hanya seukuran kepalan tangan dan tanpa banyak kilau. Itu tidak cukup bahkan jika kamu memiliki pakaian perang. Little Red menggelengkan kepalanya. Harta karun era kuno, setelah diturunkan sampai sekarang, menjadi sangat rusak. Meskipun telah mengalami banyak perbaikan, itu masih jauh dari sebanding dengan fase yang paling indah. Masih sulit bagi seseorang untuk bertarung melawan yang lain yang ranah kultivasinya lebih tinggi bahkan dengan harta ini sekarang. Ketika Yang Li, Pang Lin, dan Dewa Dunia Bawah melihat pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak dapat binasa, mereka juga mengatakan bahwa ini memiliki nilai penelitian yang besar. Simbol dan material semuanya sangat berharga, tetapi jika mereka benar-benar digunakan untuk pertempuran, maka itu tidak begitu berharga. Aku punya bahan lain yang mungkin bisa membuatnya berubah. Si Hao mengeluarkan sepotong batu yang berwarna merah cerah dan penuh dengan kelembapan. Tampaknya hampir tembus pandang di telapak tangannya. Batu ini melengkung dengan cahaya warna-warni merah tua. Ada banyak pola di permukaannya, seolah-olah itu adalah bulu burung phoenix, muncul lapis demi lapis, jelas mengandung banyak makna dan misteri yang mendalam. Tak perlu dikatakan, ini adalah bagian dari bahan surgawi. Apa ini? Batu berpola phoenix, jawab Si Hao. Ini adalah bahan berharga langka yang dia peroleh dari Southern Meteor Divine Mountain sebelumnya ketika dia ingin menyelesaikan dendam dari tetua yang menyebut dirinya Meteor Selatan.
Sulit untuk menemukan sepotong batu jenis ini bahkan setelah ribuan tahun, sesuatu yang terlalu sulit untuk didapatkan. Jika itu digabungkan menjadi artefak yang berharga, itu mungkin memungkinkannya untuk mengalami kelahiran kembali, meningkatkan levelnya dengan jumlah yang besar. Si Hao selalu enggan menggunakannya, karena dia takut menyia-nyiakannya. Dia telah membaca banyak buku tulang dan menemukan bahwa itu harus digunakan bersama dengan banyak bahan rahasia lainnya untuk menampilkan efek optimalnya dan memastikan keberhasilan peningkatan. Sayangnya, dia tidak bisa mengumpulkan semuanya bahkan setelah mencari melalui semua perbendaharaan negara batu. Dia masih kehilangan 4 jenis bahan rahasia, jadi dia tidak menggunakannya selama ini. Namun, dia sudah membuat persiapan untuk bertarung sampai mati. Tanpa rute lain yang tersisa, dia akan menggabungkan batu pola Phoenix ke dalam pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak dapat binasa terlepas dari apakah itu akan berhasil atau tidak. Dia tidak punya pilihan lain dan hanya bisa mengambil risiko. Jika dia berhasil, maka pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak tahan lama akan ditingkatkan. Jika gagal, maka materi divin yang langka mungkin akan terbuang sia-sia. Barang bagus. Hanya saja, melakukannya seperti ini sedikit sia-sia. Jika gagal, Hairy Ball dan Little Red keduanya berbicara seperti ini. Bagaimana mungkin si Hao tidak menyadari hal ini? Namun, hanya ini yang bisa dia lakukan. Garis cahaya yang berapi-api melonjak. Pola Phoenix bergabung dengan batu, dan beberapa bahan lainnya juga rusak, berubah menjadi cairan tembus pandang sebelum memasuki pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak tahan lama. Teriakan burung Phoenix terdengar di desa batu. Seekor burung Phoenix naik ke udara, terbakar dengan api yang mengamuk. Pakaian pertempuran hitam naik dan turun, mengeluarkan suara kakak, seolah-olah akan pecah. Tidak baik. Lupakan Hairy Ball dan Little Red, bahkan penduduk desa tahu bahwa keadaan tidak terlihat baik. Pakaian perang ini akan dipecah menjadi beberapa komponen. Kami melakukan semua yang kami bisa. Si Hao cukup tenang. Dia sudah lama membuat persiapan di dalam. Bahannya tidak semuanya ada di sana, jadi mereka mungkin menyia-nyiakan batu pola Phoenix. Jika itu terjadi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dia mengaktifkan nyala api Dao dan mengoperasikan simbolnya untuk mendukungnya, tidak membiarkan energi yang terlalu kuat merusaknya. Meskipun demikian, bongkahan logam itu masih mengeluarkan suara sebelum menunjukkan retakan. Singkatnya, itu memiliki terlalu banyak luka tersembunyi. Batu pola Phoenix terlalu tirani dan dianggap sebagai harta karun kelas atas di dunia ini. Ketika digabungkan di dalam, itu terlalu kuat dan menyebabkan kerusakan. Ini mengeluarkan suara yang tajam dan tajam. Tubuh emas yang tidak dapat binasa itu pecah menjadi beberapa bagian, terbelah menjadi beberapa bagian di udara, membuat beberapa orang berteriak ketakutan. Mereka kemudian merasa kecewa dan menyesal. Sayang sekali, kepala desa Si Yun Feng menghela nafas. Bahkan Si Hao sendiri, meskipun dia membuat persiapan dalam hati, menghela nafas, merasa agak menyesal. Tiba-tiba, semua orang berteriak ketakutan. Teriakan Phoenix terdengar, dan Phoenix merah muncul. Panjangnya kurang dari 1 kaki, mengelilingi pecahan-pecahan yang patah dan memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Semuanya terkonsentrasi menjadi bola cahaya. Keberhasilan. King Feng berteriak ketakutan. Semua orang juga tercengang. Ini benar-benar seperti kelahiran kembali burung Phoenix. Bulu merah berkibar-kibar saat burung surgawi itu berteriak. Itu akhirnya mengembun menjadi bentuk telur. Warnanya merah tua cemerlang dan menyala dengan ganas. Sebuah gempa keras terdengar. Simbol terjalin antara langit dan bumi, mengirimkan sinar cahaya warna-warni terbang ke segala arah. Armor seukuran kepalan tangan muncul yang mirip dengan sosok kecil black metal. Selain itu akan melepaskan cahaya warna-warni merah dari waktu ke waktu. Itu penuh dengan makna yang mendalam dan misterius. Seluruh proses ini sangat singkat. Tubuh emas abadi mengalami nirwana, meningkatkan level dan menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Kilau emas gelap berkedip-kedip. Orang bisa mengatakan bahwa itu adalah objek surgawi hanya dengan melihat. Ada kekuatan rahasia yang berputar-putar di sekitarnya.
Si Hao mengaktifkannya, dan dengan suara teng, api surgawi muncul di sekitarnya seolah-olah telah menyalakan api surgawi. Itu seperti dewa seukuran kepalan tangan. Aura yang dikeluarkannya sangat kuat. Keberhasilan. Armor ini dapat melawan para ahli yang telah menyalakan api surgawi mereka sekarang. Itu telah melampaui dirinya sendiri. Little Red berteriak gembira. Artefak berharga ini memang misterius. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya saat itu di zaman kuno ketika tidak mengalami kerusakan apapun. Tidak heran itu telah membawa badai besar darah dan angin yang berbau busuk, menarik kecemburuan semua kekuatan besar. Jika saya tidak terluka dan mengenakan pakaian perang ini, saya pasti bisa membunuh satu atau dua dewa, kata Hairibol, bersemangat untuk mencobanya. Kamu harus fokus pada pemulihan. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah berencana untuk bergabung dengan Hairibol atau Little Red. Kedua ahli ini baru-baru ini menyalakan api surgawi mereka, jadi jika mereka memakai ini, mereka akan dapat membunuh dewa. Namun, jika item ini terbuka, mereka pasti akan mati. Itu karena 7 dewa turun, jadi jika 2 atau 3 dari mereka bergerak bersama, maka tidak ada jalan keluar. Ini bahkan lebih benar ketika 2 dari mereka sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Jika King Feng tidak meminta Little Red and Hairibol untuk membantu, si Hao tidak akan membiarkan mereka menempatkan diri mereka dalam bahaya seperti itu. Dia lebih suka mengambil semuanya sendiri dan tidak membiarkan orang-orang di sisinya bertaruh dengan hidup mereka. Saat ini, cedera Hairibol dan Little Red sangat parah, dan itu sudah membuatnya merasa sangat bersalah di dalam hati. Ini masih belum cukup. Jika kami tidak terluka, kami bisa membunuh dewa dengan bergabung dengan pakaian perang ini, tetapi ranah kultivasi Anda masih terlalu rendah. Kata merah kecil. Saya memiliki pil kelahiran kembali kecil yang dapat saya ambil pada saat kritis untuk masuk ke ranah ahli tertinggi, kata si Hao. Jika dia punya pilihan lain, dia lebih suka tidak melakukan ini. Dia ingin memahami diagram 10.000 roh dan menggunakannya untuk meningkatkan ranah kultivasinya. Mengandalkan jenis obat berharga ini untuk menembus ranah kultivasi yang begitu penting selalu membuatnya merasa seolah-olah itu tidak cukup stabil. Jika saya melewatinya lagi di masa depan dan mengkonsolidasikan fondasi saya, seharusnya tidak ada bahaya yang tak terlihat. Dia berkata lembut pada dirinya sendiri. Itu masih belum cukup bisa diandalkan. Jika kamu pergi sendiri seperti itu, maka masih akan sulit untuk mengatakan apakah kamu akan mati atau hidup setelahnya. Hairibol dan Little Red memikirkannya dan berbicara seperti ini. Seseorang menjadi berbeda setelah menyalakan api surgawi. Peningkatan kekuatan itu sangat menakutkan. Tapi ada kesempatan langka di mana salah satu dari mereka muncul di bekas situs Heaven Mending Pavilion. Jika saya melewatkan kesempatan ini, kemungkinan saya tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk membunuhnya, kata si Hao. Jika dia bisa menyingkirkan satu, maka itu akan menjadi satu bencana lagi. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan bagus ini. Di bawah bimbingan Hairibol dan Little Red, si Hao mengukir beberapa simbol khusus untuk menyembunyikan aura suci pakaian emas yang tidak dapat binasa, membuatnya tampak biasa saja. Kemudian, si Hao berbalik dan pergi. Dia dengan tegas pergi. Heaven Mending Pavilion telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ada konstruksi skala besar yang terjadi di sini, dan semua jenis aula istana saat ini sedang dibangun kembali di situs lama. Hanya, karena para dewa yang datang baru-baru ini, bencana lain terjadi. Ketika kakinya turun, puncak utama Heaven Mending Pavilion meledak berkeping-keping. Istana besar itu hancur, dan banyak manusia yang membangun istana ini nyawanya diambil dari mereka. Ini adalah sosok yang tidak jelas yang sepertinya menyatu dengan kehampaan. Namun, dia kuat dan menakutkan. Aura yang dia keluarkan segera membuat banyak orang biasa batuk darah sambil gemetar ketakutan. Mereka saat ini sedang membangun kembali pavilion mending surga, namun mereka segera ditindas. Semua orang menjadi sangat ketakutan dan ingin melarikan diri dari tempat ini. Di mana tepatnya halaman suci kuno yang seharusnya ada di sini? Sosok yang tidak jelas itu berkata pada dirinya sendiri. Dia mengambil langkah keluar,
berjalan dari reruntuhan ini ke tempat yang berbeda. Ada puncak gunung dan istana yang menghalangi jalannya. Dia menunjuk keluar, dan seluruh gunung terbelah. Bangunan dan orang-orang biasa di sana segera meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Ekspresinya apatis, mengabaikan pemandangan di depannya. Dia hanya peduli dengan halaman suci kuno. Akhirnya, dia duduk di gunung dan diam-diam merasakan sekeliling. Dia bisa merasakan jejak kuno yang tersembunyi di kehampaan, dan ruang di sekitarnya menjadi domain tanpa bentuk. Banyak bangunan, gunung, dan hal-hal lain dalam jarak 1000 zang di sekelilingnya semuanya berubah menjadi bubuk halus. Orang-orang yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu semuanya hancur, berubah menjadi kabut berdarah. Dia tetap diam dan tidak bergerak, seluruh tubuhnya dikhususkan untuk mencari apa yang ingin dia temukan. Berjam-jam berlalu dengan cepat saat dia duduk di sana. Si Hao muncul, berjalan dari kejauhan. Dia melihat individu ini. Dengan suara sua, dewa ini membuka matanya, melepaskan 2 garis kilat. Dia menatap si Hao seperti naga besar yang menghadap serangga. Matanya membawa kekejaman dan ketidakpedulian. Dia duduk di gunung sambil melepaskan domain tak berbentuk. Semua jenis batu hancur dan puing-puing lainnya melayang ke dalam kehampaan, perlahan-lahan bergerak. Aura yang kuat merasuki udara. Si Hao berhenti bergerak. Dia sangat kagum. Dewa ini tampak sangat kuat, bahkan lebih tangguh daripada Yang Li dan Trenggiling. Dia tampak menyatu dengan kehampaan, menjadi samar dan tidak jelas. Hanya matanya yang mengungkapkan kekuatan besar mereka. Cahaya hitam berkedip-kedip di sekitar tubuh si Hao. Pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak dapat binasa menutupi tubuhnya, melindunginya di bawahnya. Namun, tidak ada fluktuasi divin yang kuat yang beriak keluar. Setelah beberapa metode khusus, pakaian perang ini terlihat seperti yang mereka lakukan sebelum kelahiran kembali. Dia diam-diam bertahan, menunggu untuk meletus pada saat kritis untuk mengambil nyawa dewa ini. Itu karena dia tidak memiliki banyak peluang. Dia perlu memanfaatkan peluang ini, sejauh dia perlu menciptakan faktor yang menguntungkan sendiri. Tanpa diduga tubuh emas abadi, jenis artefak berharga ini diturunkan dari era kuno. Mata dingin dewa ini menyala, menjadi seperti matahari kecil yang berkilauan. Mereka menjadi semakin mengintimidasi. Selain itu, tubuh aslinya muncul. Ini adalah laki-laki yang secemerlang matahari surgawi. Sisik perak halus menutupi tubuhnya, dan di belakangnya ada sepasang sayap dewa yang terlihat seperti terbuat dari perak. Yang Li, Trenggiling, dewa dunia bawah bumi pergi bersama ke ibu kota kekaisaran negara batu untuk memaksamu keluar dan membunuhmu, tapi mereka kemudian mengejarmu. Jadi inilah alasannya. Dewa mengangguk. Bahkan jika dia adalah orang yang melihat tubuh emas abadi ini, dia juga akan segera mengejar si Hao untuk mendapatkannya. Ini terlalu penting. Jika seseorang dapat sepenuhnya memahaminya, maka itu akan menjadi peluang alami yang luar biasa. Jenis hal ini akan diperebutkan bahkan jika ketujuh dewa menemukannya pada saat yang sama. Mereka juga tidak akan bisa mencapai kompromi tentang siapa yang bisa memilikinya. Sekarang si Hao datang dan ketiganya tidak terlihat, itu membuat dewa agak terkejut. Matanya menjadi lebih dingin, jelas merasakan semacam firasat. Ini benar-benar membuatnya terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa ketiganya telah membunuh si Hao dan diam-diam mempelajari tulang tertingginya. Dia tidak pernah berharap bahwa ini tidak terjadi. Matanya menjadi sangat dalam. Dia tidak segera mengambil tindakan dan berkata, "Kamu hanya berada di ranah pengaturan formasi. Untuk dewa, kamu seperti anjing tembikar dan ayam yang tidak bisa menerima satu pukulan pun." Dia mengambil tindakan, menunjuk keluar. Kekosongan mulai terdistorsi, dan domain tak berbentuk tersebar. Dia ingin menjebak pemuda itu. Si Hao berkelok-kelok di udara, menempuh beberapa puluh ribu li dengan satu langkah mundur. Dia mundur dari area kematian ini dan menghadapi lawannya dari kejauhan. Ekspresinya serius, setiap tindakan yang dia lakukan sangat hati-hati. Sebuah hu terdengar. Angin gila bergejolak. Dewa ini menampilkan sepasang sayap perak, meninggalkan bayangan di tempat aslinya sebelum mengejar. Saat sayap surgawi bergerak,
Puncak gunung di bawah semuanya retak. Banyak batu-batu besar tersapu ke langit. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya sayap ini. Dia memiliki kecepatan ekstrim yang jauh melampaui 3 dewa sebelumnya. Seolah-olah badai mendatangkan malapetaka melalui tanah ini. Ekspresi Si Hao berubah. Pihak lain terlalu cepat. Dia menampilkan 72 transformasi, berubah menjadi Kunpeng dan juga menempelkan jimat penarikan bumi ke tubuhnya, menghilang ke kejauhan seperti seberkas cahaya. Dengan suara sua, Dewa Perak itu berhenti di udara. Matanya dingin ketika dia berkata, jadi ternyata seperti ini. Kamu memiliki kecepatan yang ekstrim, jadi ketiganya tidak bisa langsung mengejarmu. Si Hao juga berhenti, menjaga jarak. Kekuatanmu tidak cukup, jadi tidak mungkin kamu bisa membunuh 3 dewa. Anda hanya bisa bergantung pada kekuatan luar, menggunakan kecepatan ekstrim Anda untuk membimbing mereka ke sana, dan itulah mengapa Anda bisa kembali hidup-hidup, sementara mereka menghilang. Tes sederhana sudah memungkinkan dewa untuk memahami segalanya. Dia berbicara ini dengan tenang. Ekspresi Si Hao membeku. Dewa ini sangat tajam. Setelah beberapa tindakan sederhana, dia segera menemukan segalanya, secara akurat menyimpulkan kesimpulannya. Sepertinya Western Tumworld tidak bisa digunakan lagi. Dewa ini seperti matahari yang mulia, bersinar dengan gemilang. Harta karun kuno berhasil menarik keserakahan mereka. Mereka semua ingin mendapatkannya sendiri, jadi mereka mengejarmu. Benar-benar menyedihkan. Si Hao menghela nafas. Dewa ini sangat menakutkan. Tidak hanya dia tajam, dia juga sangat tenang. Dia berdiri di sana, tidak terganggu tanpa membuat satu kesalahan pun. Dia merasa bahwa bahkan jika dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan dan menggunakan tubuh emas abadi untuk melawan individu ini, dia masih tidak akan dapat mencapai apapun. Dewa ini sangat tangguh. Kamu siapa? Latar belakang seperti apa yang kamu miliki? Si Hao bertanya. Negara surgawi. Yin Yi. Jawabannya sangat sederhana. Negara surgawi. Pengorbanan darah. Ketika Si Hao mendengar ini, alisnya berdiri tegak dan pembuluh darah memenuhi matanya. Pengorbanan darah justru merupakan teknik kuno negara surgawi, yang mengarah pada operasi penyeberangan alam ini. Laki-laki bernama Yin Yi ini meledak dengan cahaya, menjadi beberapa kali lebih cemerlang dari matahari surgawi, begitu menyilaukan sehingga membuat mata orang lain sakit. Tidak mungkin untuk menatap lurus ke arahnya. Jika seorang kultivator biasa memandangnya secara langsung di bawah jarak yang begitu dekat, mata mereka pasti akan menjadi buta. Si Hao mundur. Dia agak terpengaruh juga. Cahaya yang cemerlang memberikan rasa sakit yang menyengat ke matanya, mempengaruhi indera spiritualnya, secara efektif mengganggu mereka. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa setelah pancaran yang paling menakutkan meletus, Yin Yi menghilang dari kehampaan, menghilang tanpa jejak. Semua bulu halusnya berdiri. Tanpa berpikir, dia menggerakkan sayap Kunpeng dan melarikan diri ke kejauhan tanpa berlama-lama di tempat itu sedetik kemudian. Pihak lain berasal dari negara surgawi dan mahir dalam pembunuhan, jadi dia pasti bersembunyi di kehampaan. Seperti yang diharapkan, saat dia melarikan diri, sosok yang tidak jelas menabrak sosoknya yang hancur. Fluktuasi yang mengerikan meletus. Metode pembunuhannya sangat mencengangkan. Yin Yi menunjukkan tubuh aslinya dan tidak mengejarnya. Dia hanya dengan dingin dan tanpa emosi membuka mulutnya, berkata, kamu seharusnya tidak mengandalkanku untuk mengikutimu ke tempat bahaya itu. Si Hao secara alami tidak akan membimbingnya ke dunia makam barat. Dia berhenti di kehampaan dan menghadapinya. Datang ke sini dan bertarung. Yin Yi berkata dengan nada datar. Kamu telah menyalakan api surgawimu selama bertahun-tahun, namun kamu masih memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata itu. Anda ingin bertarung melawan seorang kultivator kecil seperti saya dalam pertempuran yang menentukan. Si Hao mengejek. Yin Yi tidak mengatakan apa-apa dan malah mengirim telapak tangan yang menamparkan. Tangan perak besar menutupi langit dan bumi, segera meruntuhkan salah satu puncak gunung Heaven Mending Pavilion. Banyak orang biasa yang sedang membangun aula istana meledak menjadi kabut berdarah. Kamu, Si Hao sangat marah. Pembuluh darah menonjol di dahinya.
Jika kamu mencoba pergi, maka aku akan menyapu bersih tempat ini. Terlepas dari apakah itu reruntuhan atau orang, semuanya akan berubah menjadi abu. Lalu, aku akan pergi ke Stone Country dan melancarkan pembantaian, membanjiri langit dengan darahnya dan menumpuk mayat di pegunungan. Yin Yi sangat tenang, seolah-olah apa yang dia katakan adalah hal yang sangat normal. Dia berkepala dingin dan tidak terganggu ketika dia berdiri di kehampaan. Jika kamu melarikan diri, aku akan menghancurkan semua yang kamu pedulikan. Si Hao benar-benar ingin membelahnya dan mengubahnya menjadi daging cincang. Bagaimanapun, mereka yang datang dari negara surgawi berdarah dingin. Demi mencapai tujuannya, dia akan menggunakan cara apapun, adil atau curang. Negara surgawi adalah organisasi pembunuh untuk memulai, jadi tidak ada ahli normal yang datang dari kekuatan ini. Kekejaman dan kekejaman adalah karakteristik yang mereka miliki bersama. Yang Li, Trenggiling, Dewa Klan Dunia Bawah, mereka bertiga ingin merebut pakaian perang emas yang tidak tahan lama dan perlu memperebutkannya, tapi aku tidak melakukannya. Saya satu-satunya pemburu di sini, dan saya tidak ingin mengejar Anda, jadi pertarungan akan berlangsung di sini. Yin Yi berkata dengan dingin. Si Hao sangat marah sehingga dia tertawa. Kamu pikir kamu siapa, memaksaku seperti ini? Mengapa Anda tidak memberitahu saya untuk mengambil hidup saya sendiri dan menawarkan pakaian yang berharga? Aku akan memberimu kesempatan yang adil untuk bertarung. Jika Anda tidak mau menerimanya, maka pertama-tama saya akan menghancurkan tempat ini, dan kemudian melepaskan genosida di negara batu. Anda kemudian bisa merasakan penyesalan dan keputusasaan. Yin Yi berkata dengan dingin. Mata si Hao seperti kilat. Rambut panjangnya berdiri tegak, dan api neraka berkobar di dalam dirinya. Dia benar-benar ingin segera membunuh dewa ini. Pakar berdarah dingin dari negara surgawi ini jelas tidak bercanda. Dia benar-benar akan melakukannya. Paviliun surga mending dapat dianggap mulia di era kuno, didirikan oleh seorang murid yang diasingkan. Jika saya ingat dengan benar, dia akhirnya dieksekusi oleh seorang ahli yang sangat kuat dari negara surgawi saya. Kata Yin Yi. Apa? Si Hao terkejut. Kematian kakek hantu selalu menjadi misteri baginya, tetapi hari ini, dia memperoleh informasi rahasia ini. Itu sebenarnya terkait dengan negara surgawi. Tidak heran orang ini langsung menuju ke sini. Eksekusi apa? Kalian pasti menyergapnya, kata si Hao. Dia tahu bagaimana negara surgawi melakukan sesuatu, jadi bagaimana mereka bisa mengambil tindakan dengan terhormat. Kematian adalah kematian, siapa yang peduli metode apa yang dia gunakan. Yang disayangkan adalah bahwa senior kuat negara surgawi saya juga jatuh sebagai hasilnya. Yin Yi menggelengkan kepalanya. Dia memandang paviliun surga mending dan berkata, saya awalnya ingin secara pribadi memberinya pengiriman terakhir dan tidak pernah berharap bahwa itu telah menurun, menjadi sesuatu dari masa lalu. Mengapa saya tidak memberikan reruntuhan ini perataan terakhir? Dia mengangkat tangannya untuk menghancurkan bekas lokasi Heaven Mending Pavilion. Yang pertama adalah memaksa si Hao untuk melawannya, dan yang kedua adalah untuk memenuhi aspirasinya, selamanya meratakan tempat ini. Si Hao meraung. Dia hanya bisa melawannya. Dengan suara kiang, dia mengeluarkan bilah patah yang seluruhnya berwarna hitam. Inilah tepatnya yang ditinggalkan oleh kakek hantu saat itu. Namun, dia tidak segera menggunakan pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak tahan lama dan ingin menunggu kesempatan untuk membunuh dewa berdarah dingin negara surgawi ini, memberikan pukulan yang mengancam jiwa pada saat yang genting. Hanya saja, sebelum itu, dia hanya bisa terus-menerus menghindari pukulan mematikan. Sebuah kecelakaan tunggal bisa berakhir di tubuh dan jiwanya yang musnah. Si Hao meretas dengan pedang. Cahaya gelap meletus. Yin Yi berkata, begitu aku membunuhmu, tempat ini akan jatuh juga. Jenis keberhasilan ini jauh lebih rendah daripada kemuliaan senior yang kuat dari negara surgawi yang menebang leluhur pertama surga mending sekte. Itu terlalu tidak signifikan dibandingkan. Dia membentuk seni pedang dan meretas keluar, menampilkan misteri pembantaian yang mendalam dari negara surgawi. Simbol-simbol itu bertindak aneh, melepaskan gelombang suara wuwu saat mereka mengisi kekosongan.
Sial. Meskipun Si Hao menghindari tepi dan melarikan diri cukup jauh, seberkas energi pedang masih dengan ringan menyapu pedang yang patah itu. Simbol meletus dan membungkus diri mereka sendiri. Dia sangat terkejut. Bagaimanapun, seorang ahli yang menyalakan api surgawinya sangat menakutkan. Bahkan serangan biasa pun sehebat ini. Simbol negara surgawi juga benar-benar tirani, langsung membungkus senjatanya untuk mencoba dan menghancurkannya. Si Hao menggerakkan tangannya untuk mencoba dan menyebarkannya. Pada saat ini, pedang yang patah bersinar dengan sendirinya, meletus seperti matahari hitam. Gelombang kekuatan hidup yang tak terbatas turun ke dunia ini, membuat semua sisi terguncang. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak Si Hao menggenggam pedang ini, fluktuasi kuat seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah dewa kuno bangkit. Sesosok berjalan keluar dari pedang yang patah. Rambut abu-abu berserakan di sekitar kepalanya, pakaian kuno menutupi tubuhnya. Ini adalah seorang tetua dengan mata setajam pancaran pedang, tatapannya langsung menusuk ke lubuk hati terdalam. Itu tiba-tiba kakek hantu. Dia telah muncul kembali di dunia ini. Hanya saja, kali ini berbeda dengan sebelumnya. Matanya cemerlang tanpa kebingungan atau kegilaan. Dia seperti dewa yang turun ke dunia ini. Aura yang dia lepaskan sangat kuat dan menakutkan. Selain itu, pedang yang dimasukkan ke kepalanya sekarang menghilang, menjadi kekuatan suci yang kuat yang memasuki tubuhnya, membuatnya semakin kuat. Apakah wasiatku tidak menyebarkan semua demi menyelesaikan masalah dengan negara surgawi? Sayang sekali, penampilan terakhir saya masih belum cukup untuk bertemu dengan yang saya tunggu-tunggu. Kakek hantu berbicara. Kamu adalah murid yang diasingkan itu. Yin Yi terkejut, mundur beberapa langkah. Si Hao secara alami juga kaget. Dia benar-benar tidak pernah berharap kakek hantu muncul lagi, apalagi lebih kuat dari yang dia bayangkan. Auranya melonjak seperti lautan tanpa batas. Kamu sudah mati, hanya sisa wasiat. Saat itu, ahli hebat negara surgawi saya turun ke alam bawah untuk membunuh Anda, dan hari ini, saya akan menghapus kehendak Anda. Teriak Yin Yi. Makhluk yang berjalan di dunia kegelapan, kamu hanya tahu cara membunuh, tetapi masih bisa disebut individu yang kuat. Kakek hantu berkata dengan tenang. Setelah meninggal, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Tidak peduli seberapa kuat Anda muncul hari ini, itu masih sia-sia. Aku akan menebasmu. Yin Yi meraung. Seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya, dan pedang di tangannya menjadi sangat merah, terus-menerus meneteskan darah. Itu akan melepaskan serangannya yang paling kuat. Kakek hantu mengulurkan tangannya dan berkata, pedang, ayo. Pedang patah di tangan Si Hao terbang ke tangan kakek hantu. Tanpa gerakan berlebihan, itu meretas keluar. Simbol yang menutupi langit benar-benar hancur. Pedang yang berlumuran darah di tangan Yin Yi benar-benar hancur, dan lengan itu mulai meledak inci demi inci dengan suara pu, berubah menjadi kabut berdarah. Dia berteriak ke arah langit dan dengan cepat mundur. Hanya dewa palsu yang baru saja menyalakan api surgawi, namun kamu berani berbicara omong kosong tentang menghapus jejak terakhir dari tempat ini. Apakah orang sepertimu mampu melakukannya? Kakek hantu berkata dengan tenang. Jenis apatis dan ketidakpedulian ini membuat mata Yin Yi memerah. Niat membunuhnya melonjak, benar-benar ingin mengaum ke langit dan mengamuk. Namun, pada akhirnya, dia memilih untuk melarikan diri. Sebagai seseorang dari negara surgawi, meskipun dia kejam dan berdarah dingin, dia lebih tahu bagaimana bertahan dalam diam. Dia ingin bersembunyi di kehampaan dan melarikan diri sekarang. Kamu ingin melarikan diri, tetapi apakah orang sepertimu mampu melakukannya? Kakek hantu terus berbicara tanpa ada fluktuasi dalam suaranya. Dengan pedang patah di tangan, dia dengan ringan meretas semua yang ada di kekosongan. Dengan suara pu, Yin Yi terhuyung mundur, memperlihatkan tubuh aslinya. Kakinya telah dibajak. Darah mengalir keluar, memberinya begitu banyak rasa sakit sehingga dia berteriak dengan sedih. Kakek hantu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak gila dan sebaliknya cukup normal. Selain itu, dia menjadi siapa yang tahu berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Film pun berakhir.